Aksi reuni 212 tidak undang Anies, alasannya bikin ngakak. PA12 Pak Anies, PA12 Pak Anies tetap ada perubahan Pak Anies. PA212 Pak Anies. Dan ini berita menarik saudara sekalian soal reuni 212, bahwa Anies Baswedan tidak diundang dan Habib Rizik diupayakan datang, ya. Hanya tak akan mengundang Anies Baswedan hadir di reuni 212 di Masjid Atin Jakarta Timur pada Jumat. Anies enggak kita undang, kata Yusuf saat menggelar konferensi pers di Masjid Atin Jakarta Timur Rabu. Yusuf mengatakan agenda reuni 212 tahun ini tidak mengundang pihak atau tokoh yang berkaitan dengan politik praktis. Tapi ya susah sih kalau otak sudah bebal dan terus dibela hanya karena sesama agama. Akhirnya akan muncul tikus-tikus baru yang terus menipu mereka sambil terus menyalahkan Yahudi atas semua kejahatan. Saya katakan ini lucu, dagelan yang perlu kita nikmati. Tidak perlu terlalu dalam kita nalar karena memang tidak ada pengaruh apa-apa, tapi ini menarik sekali. Ini kelompok PA212 sedang gamang, mau menjilat ludah sendiri yang terlanjur masuk ke comberan, bau busuk. Reuni 212 digelar tidak lagi di Monas atau di jalanan, tapi di rumah Masjid Atin, Jakarta Timur. Sempat memprediksi kalau Anies tidak akan punya nyali untuk datang karena saat ini sedang gencar-gencarnya mencuci bersih noda politik identitas yang menempel pada dirinya. Anies tidak mau dekat-dekat dengan mereka untuk sementara ini karena mau tebar pesona ke seluruh wilayah Indonesia sebagai sosok calon presiden yang merangkul seluruh rakyat tanpa terkecuali dan tanpa pandang bola, dan yang ternyata Anies tidak diundang. Kata penanggung jawab reuni 212 Yusuf Martak, Anies nggak kita undang karena kita nggak mengundang yang kaitannya dengan politik. Tokoh yang diundang diantaranya ulama, habib, dan ustadz. Panitia tidak mengundang tokoh yang berpolitik praktis. Ia berkata politik praktis, kita tidak undangnya, yang kita undang itu kan tokoh ulama, habib, ustadz. Lalu bagaimana dengan Rizik? Adalah salah satu tokoh sentral di kelompok ini. Aksi 212 sudah terlalu melekat pada diri Rizik. Tak ada Rizik, tak rame. Ibarat kalau dalam MotoGP, tak ada Rossi, nggak rame lagi. Terkait kehadiran Rizik, panitia masih belum bisa memastikan. Ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan. Tapi, panitia akan berupaya mendatangkan Rizik dalam aksi reuni 212 nanti. Kata pengacara Rizik, Aziz Yanuar, kehadiran Imam Besar Rizik Shihab, kita masih mempertimbangkan. Betul, ya pastinya kita akan semaksimal mungkin berdiskusi dari tim dan beliau. Langsung bagaimana baiknya, kalaupun hadir seperti apa metodenya. Nanti kita pikirkan betul-betul, karena insya Allah akan membeludak sehingga membutuhkan pertimbangan matang dari kita. Terkait dengan kondisi yang dihadapi oleh HRS hari ini, soal pemasangan hukum dan hal-hal teknis lainnya. Begitu sulit dilupakan, salah, begitu sulit dipercaya. Ya sudahlah, jangan mengelak, ngeles, dan membodohi masyarakat. Sudahlah, munafik, malah makin kelihatan munafik. Justru kelompok ini ada karena muatan politik praktis yang sangat kental. Kenapa baru sekarang menghindari politik praktis? Ini pasti hanya sekedar cara lain untuk menarik masyarakat yang awam dan polos untuk percaya kepada mereka. Ujung-ujungnya mereka akan kembali ke topeng aslinya, itu kelompok pengusung politik identitas. Lagi pula mereka tidak mengundang Anies bukan karena masalah politik praktis, tapi karena mereka sayang dengan Anies. Siapapun sudah tahu kalau kelompok ini kan mendukung Anies mati-matian. Justru karena mendukung, mereka tidak mau mengundang supaya citra Anies tetap bersih dan kinclong. Fokus utama Anies saat ini adalah membersihkan noda yang kotor.
Salah satunya ya ini, pendukungnya pun ikut cuci biar cepat bersih. Kelompok 212 sepertinya juga ikut serta dengan cara tidak mengundang Anies di semua acaranya. Penjaga agar Anies tidak makin dicabut masyarakat. Ini sudah pintar ya. Semua juga tahu analisis ini. Terapi reaksi ke kelompok yang mana rekam jejak kotor saat Pilkada 2017 tidak akan pernah hilang. Momen saat itu terlalu besar dan masih susah untuk dihilangkan dari otak kita. Kecuali terkena amnesia. Tidak usahlah bikin kesan seolah mereka itu bukan bagian dari pendukung Anies. Mau mengundang atau tidak, semua orang juga tahu bahwa mereka ini adalah bagian dari Anies. Reuni 212 digelar tidak lagi di Monas atau di jalanan, tapi di rumah Masjid Atin, Jakarta Timur. Sempat memprediksi kalau Anies tidak akan punya nyali untuk datang karena saat ini sedang gencar-gencarnya mencuci bersih noda politik identitas yang menempel pada dirinya. Anies tidak mau dekat-dekat dengan mereka untuk sementara ini karena mau tebar pesona ke seluruh wilayah Indonesia sebagai sosok calon presiden yang merangkul seluruh rakyat tanpa terkecuali dan tanpa pandang bola, dan yang ternyata Anies tidak diundang. Kata penanggung jawab Reuni 212 Yusuf Martak, Anies nggak kita undang karena kita nggak mengundang yang kaitannya dengan politik. Tokoh yang diundang diantaranya ulama, habib, dan ustadz. Panitia tidak mengundang tokoh yang berpolitik praktis. Ia berkata politik praktis, kita tidak undangnya, yang kita undang itu kan tokoh ulama, habib, ustadz. Lalu bagaimana dengan Rizik? Adalah salah satu tokoh sentral di kelompok ini. Aksi 212 sudah terlalu melekat pada diri Rizik. Tak ada Rizik, tak rame. Ibarat kalau dalam MotoGP, tak ada Rossi, nggak rame lagi. Terkait kehadiran Rizik, panitia masih belum bisa memastikan. Ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan. Tapi, panitia akan berupaya mendatangkan Rizik dalam aksi Reuni 212 nanti. Kata pengacara Rizik, Aziz Yanuar, kehadiran Imam Besar Rizik Sihab, kita masih mempertimbangkan. Betul. Ya, pastinya kita akan semaksimal mungkin berdiskusi dari tim dan beliau langsung bagaimana baiknya, kalaupun hadir seperti apa metodenya. Nanti kita pikirkan betul-betul, karena insya Allah akan membeludak sehingga membutuhkan pertimbangan matang dari kita. Terkait dengan kondisi yang dihadapi oleh HRS hari ini, soal pemasangan hukum dan hal-hal teknis lainnya, begitu sulit dilupakan. Salah, begitu sulit dipercaya. Ya sudahlah, jangan mengelak, ngeles, dan membodohi masyarakat. Sudahlah, munafik, malah makin kelihatan munafik. Justru kelompok ini ada karena muatan politik praktis. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.